Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit membahas bagaimana kita itu usaha roti goreng dan cakwe. Dan teman-teman ya, memang sebelumnya beberapa minggu ini saya memang jarang aktif ya, apalagi untuk posting di YouTube juga, karena memang jarang sekali ya, masih kurang semangat untuk konten ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya pas kebetulan berada di tempat salah satu dagangan kita, tempat Bang Lexi seperti itu. Jadi saya menceritakan memang banyak sekali kendala ya teman-teman yang dihadapi ketika itu kita membuat roti goreng dan cakwe ini, apalagi tentang usahanya. Jadi banyak teman-teman juga yang mengeluhkan tentang gagalnya ketika membuat adonan, kemudian apa ya, pokoknya untuk hasil itu memang kadang berubah-ubah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bahas tentang adonan itu memang bagaimana ya baiknya, kemudian kenapa kadang-kadang kita tuh sering berubah-ubah ketika membuat adonan. Nah, jadi saya lihatkan nanti salah satu adonan kita yang di sini. Jadi kita hanya membahas itu teman-teman ya. Jadi kita cek di sini ada salah satu adonan yang sudah digoreng ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini kebetulan ini masih dalam tahap goreng. Di sini saya menunjukkan ini adalah tempat ya yang pernah kita bikin konten, yang tempat Bang Lexi bikin usaha ya. Jadi memang belum terlalu membuat banyak. Jadi adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk cakwe dan yang di sana untuk roti goreng. Nah, kenapa ya teman-teman itu sering gagal membuat adonan, padahal sebetulnya itu sudah dari resep, dari bumbu itu sudah sesuai dengan yang diajarkan ya, seperti ataupun yang dipelajari teman-teman semua. Nah, sebenarnya hanya faktor kebiasaan ya teman-teman. Jadi kalau kita itu memang sudah bisa membuat adonan, bagaimanapun kekurangan bumbu kadang itu tidak pengaruh, karena sudah terbiasa membuat adonannya. Jadi tidak bisa kita tuh menyalahkan bumbu, kecuali kalau memang pengembang itu memang kurang reaksi ya, ataupun memang sudah tidak bereaksi lagi. Jadi bisa dites kalau itu ya teman. Nah, tapi yang ke faktor yang paling utama adalah ketika kita itu membuat adonannya itu sendiri. Jadi tidak semua orang itu bisa membuat adonan, apalagi manual. Bahkan dengan mixer pun kalau memang belum terbiasa, saya yakin itu tidak akan mulus untuk membuat adonan tersebut. Nah, jadi itu salah satu faktornya ya teman-teman. Dan bagi yang sudah berjalan ya teman-teman, yang sudah jualan seperti itu, yang sudah usaha otang oda dengan atau roti goreng dan cakwe ini ya, biasanya itu karena faktor beberapa faktor ya teman-teman. Kadang memang takaran kita sendiri kadang itu kurang pas. Jangankan itu ya teman, kadang ketika kita membuat adonan pun sudah ditakar itu, kadang kita juga masih berubah gitu kan. Nah, jadi kan dari tekstur mungkin bisa jadi tepung terigunya itu sendiri akan berbeda, karena dari satu merek pun tepung terigu itu kadang akan sangat berbeda ya teman, sangat berbeda ketika kita melihatkannya. Faktor kelembapan bisa jadi karena produksinya juga kurang, bisa jadi ya teman. Bayangkan, karena proses dari produksi tepung itu sendiri kan memakan waktu yang tidak sedikit ya teman, dari pabriknya, kemudian ke distributornya, kemudian baru ke tangan kita, belum lagi itu tersimpan di gudang. Jadi tepung terigu sendiri akan sangat berpengaruh ketika kita membuat adonan, sehingga ketika kita sudah merasa terbiasa membuat adonan, tetapi kadang-kadang itu berubah. Nah, itu salah satunya. Kemudian mempengaruhi pemberian air. Kalau lembab, tepung terlalu lembab ya teman, tepung terigu yang lembab itu otomatis akan memakan air yang lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, jadi faktor itu yang biasa terjadi itu. Berikutnya ya teman, biasa faktor mood kita. Karena apa? Membuat roti goreng atau cakwe ataupun sejenis roti-rotian seperti ini, baik itu donat seperti itu, roti goreng dan cakwe ya teman-teman, biasanya itu kan karena faktor fisik kita ya. Kalau kita sedang tidak fit bisa jadi, ataupun karena kita masih ada unek-unek seperti itu mempengaruhi sangat ya teman-teman. Mempengaruhi karena daya tekan kita mungkin ya terhadap adonan itu mempengaruhi kita sendiri, sehingga
hari ini kita bisa bagus ya membuat adonan, besok itu berubah kan seperti itu. Nah, jangankan dengan itu, dengan mixer pun akan terjadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang sudah biasa ya, sudah biasa seperti itu, kemudian ada perubahan, itu jangan cemas ya teman. Itu hal biasa. Yang penting rasa dari bahan ataupun dari adonan yang kita buat, yang kita jual, itu tidak berubah. Itu yang pertama. Karena nanti bisa menyesuaikan, ketika itu agak-agak sedikit gagal, tapi bisa kita atur. Nah, makanya dalam setiap hari, setiap penjualan itu ya teman, dalam setiap penjualan itu kan kadang-kadang berbeda ya teman. Umpamanya hari ini kita itu membuat 10 kilo ya, hari ini bisa sampai dapat uang 700 ataupun 600. Nah, besok belum tentu, besok bisa berkurang, besok bisa lebih, karena faktor tadi ya, faktor adonan itu sendiri. Nah, sehingga itu juga mempengaruhi hasil dari penjualan kita. Nah, jadi itu salah satu faktornya ya teman. Belum hal lain, karena bumbu-bumbu mungkin yang sudah agak lama kan seperti itu ya teman. Nah, jadi itu ya teman, sedikit persoalan yang kita bahas tentang gagalnya ketika kita membuat adonan seperti itu. Terkecuali teman-teman yang memang baru pemula membuat adonan itu gagal, itu lumrah, karena memang membuat adonan itu tidak segampang ya, tidak segampang kita mengaduk apa ya istilahnya kan seperti itu. Nah, itu tidak segampang itu. Jadi harus tangan ini sudah jeli ya. Jadi sudah tahu cara menyampurkan bahan-bahan adonan itu sendiri terhadap bumbu-bumbu dan air itu sendiri, sehingga nanti ketika roti sudah tercampur atau adonan sudah tercampur, itu biasanya kita tahu. Jadi dari tekstur pun kita sudah, oh ini ternyata kurang air ataupun kurang kalis kan seperti itu ya teman. Sehingga kita bisa membenahi itu ya teman. Nah, jadi itu buat pemula ya teman. Jadi tapi kita tidak akan pernah bisa ketika kita gagal sekali kemudian kita berhenti mencoba. Saya pun sedemikian teman-teman. Awal mula ketika belajar dulu, karena saya juga pernah ikut orang, jadi pertama kali jualan ya sering membuang ya teman-teman, membuang adonan. Itu pengalaman saya pribadi, karena saya tidak belajar secara apa ya, artinya belajar hanya melihat kepada orang lain di tempat jualan orang lain, saya ikut, tapi tidak berani untuk turun tangan langsung. Belum dipercaya, saya belum dipercaya dari orang tersebut yang tempat saya ikut jualan itu, teman saya termasuk, belum berani. Hanya saya keberaniannya, saya berani buka usaha walaupun pada saat itu belum mampu membuat adonan sendiri, tapi saya berusaha untuk membuat adonan sendiri. Nah, dengan itu berkali-kali saya itu gagal membuat adonan sehingga membuang ya. Itu sering kali terjadi pada saya. Jangankan teman-teman yang baru gagal, yang baru bikin. Nah, otomatis usaha saya pertama itu bisa balik modal aja sudah alhamdulillah teman-teman. Pada saat itu saya itu kisaran di tahun 2010-an seperti itu teman-teman. Jadi itulah proses pertama saya usaha pun banyak gagalnya daripada berhasilnya. Untuk setahun kemudian setelah saya terbiasa membuat adonan, akhirnya itu alhamdulillah berhasil. Nah, sampai sekarang walaupun dengan kekurang sempurnaan tetapi masih bisa untuk menghasilkan, artinya menghasilkan uang ya seperti yang kita harapkan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Biasanya kendala ketika kita itu membuat adonan roti goreng dan cakwe itu sendiri ya. Oke teman-teman, itu saja sedikit cerita dari saya ya, pemecahan suatu masalah tentang adonan roti goreng dan usaha roti goreng ini sendiri ya, dan cakwe teman. Oke, kita berjumpa lagi ya teman-teman di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.